Di antara deretan nama-nama legenda kriminal di Indonesia, satu yang terus memikat imajinasi publik adalah Kusni Kasdut. Nama yang menggabungkan dualitas antara pejuang dan bandit. Banyak orang masih mempertanyakan, apakah dia hanya penjahat kejam atau ada sisi kemanusiaan yang membuatnya dibicarakan sebagai Robin Hood Indonesia. Di video ini kita akan menyusuri jejak hidupnya. Dari medan perang, aksi-aksi kriminal yang spektakuler, pelarian-pelarian dari penjara, hingga akhir tragis yang menjadi penutup kisahnya. Persiapkan diri Anda untuk menyimak kisah yang penuh kontradiksi. Mari kita buka tirai cerita tentang Ignatius Waluyo, alias Kusni Kasdut. Kusni Kasdut dikenal dengan nama lahir Ignatius Waluyo. Lahir pada tahun 1929. Beberapa sumber menyebut dia di Desember 1929 di Jawa Timur. Semasa muda, dia pernah bergabung sebagai pejuang kemerdekaan, bergerak melawan penjajahan Belanda dalam dinamika Perang Revolusi tahun 45-49. Sejumlah catatan penelitian sejarah, Kusni Kasdut diketahui berperan dalam mencari dana untuk pasukan gerilya. Dalam menjalankan tugas itu, ia kerap menggunakan cara-cara tidak resmi, termasuk mengambil kekayaan dari kalangan orang berpunya demi membiayai perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Kusni merasa nasibnya tersisih. Dia tidak berhasil diakui sebagai pejuang resmi atau diangkat ke TNI. Lalu kegagalannya itu memunculkan rasa kecewa. Keadaan ekonomi dan sosial pasca perang yang tidak mudah turun mendorongnya ke sudut jalan yang rumit. Kondisi ini membuatnya berada di persimpangan antara idealisme dan realitas. Kusni pada akhirnya tidak dapat lari dari realitas. Kondisi ekonomi yang sulit membawanya pada arah dunia kejahatan terorganisir. Ia melakukan perampokan besar-besaran, pencurian perhiasan, penculikan, dan bahkan pembunuhan. Ia pernah merampok orang kaya keturunan Arab bernama Ali Bahjenet di Kebon Sirih, Jakarta pada tahun 1953, di mana korban tersebut tewas dalam aksi itu. Lalu satu aksi paling fenomenal adalah perampokan Museum Nasional atau Museum Gajah di Jakarta pada 31 Mei 1961. Di situ Kusni dan komplotannya membobol museum, menyamar sebagai polisi, dan berhasil melarikan diri bersama 11 permata. Ia juga seringkali melakukan penculikan dengan meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Aksi-aksinya menyebar di berbagai kota, termasuk Jakarta, Semarang, Malang, Surabaya, hingga menimbulkan kepanikan di aparat keamanan. Dalam setiap aksinya, metode yang dipakai termasuk penyamaran, penggunaan kendaraan curian, infiltrasi ke lokasi dengan identitas palsu, dan ini, tak segan menghadapi petugas dengan kekerasan. Aksi-aksi kriminalnya tidak hanya soal kekayaan, tapi juga hadir dengan elemen ketegangan dan protagonisme publik yang membuat namanya membesar dalam catatan kriminal Indonesia. Julukan Robin Hood Indonesia melekat pada Kusni karena narasi bahwa ia mengambil dari yang kaya diberikan kepada yang miskin. Dalam berbagai laporan populer dan catatan rakyat kecil, ada klaim bahwa sebagian hasil jarahannya disumbangkan ke masyarakat miskin atau digunakan untuk kebutuhan orang-orang yang tertindas. Pendekatan ini tampak sebagai strategi legitimasi moral. Ia bukan sekadar perampok, melainkan figur yang punya simpati kelas bawah. Di sisi akademis, ada kajian bahwa julukan ini merupakan anomali kriminalitas. Kejahatan yang dipandang secara paradoks antara kriminal dan sosial heroisme. Namun, aspek kejahatan yang mengandung pembunuhan dan kekerasan tetap tidak bisa diabaikan. Julukan Robin Hood menjadi narasi romantis yang bertahan di benak publik, meskipun realitasnya kompleks. Dalam banyak tulisan media, label itu dipakai untuk menarik perhatian dan menguatkan ambiguitas sosoknya. Salah satu keistimewaan paling menonjol dalam kisah Kusni Kasdut adalah seringnya ia berhasil melarikan diri dari penjara.
Kusni Kasdut seringkali kabur dari penjara sebanyak 8 kali. Kisah kaburnya terakhir dicatat terjadi pada 10 September 1979. Namun, dia tertangkap kembali pada 17 Oktober 1979. Penjara-penjara yang pernah dibobolnya termasuk penjara Semarang, penjara Kalisosok di Surabaya, dan penjara Cipinang di Jakarta. Dalam setiap pelariannya, ia menggunakan kecerdikan, koneksi dalam penjara, dan teknik tipu daya. Karena reputasinya licin, pihak kepolisian dan sipir memandangnya sebagai buronan kelas berat yang sangat sulit dikontrol. Pelariannya yang konsisten memperkuat aura mitos di sekitarnya. Bukan penjahat biasa, melainkan sosok yang tampak selalu satu langkah di depan aparat. Namun di balik itu semua, setiap pelarian membuat aparat semakin memburu dan memasang ratusan mata terhadap gerak-geriknya. Pengadilan Semarang memvonis Kusni dengan hukuman mati. Vonis itu dijatuhkan pada tahun 1969. Setelah menunggu bertahun-tahun pelaksanaan hukuman mati, Kusni akhirnya dieksekusi pada 16 Februari 1980 oleh Regu Tembak Negara. Dalam masa penantian, ia sempat mengajukan gerasi ke Presiden Soeharto. Namun gerasi tersebut ditolak melalui SK Presiden nomor 32/G 1979, tanggal 10 November 1979. Satu hal yang menarik, dalam masa penantian keputusan gerasi, Kusni masih sempat melarikan diri dari penjara. Catatan dramatik menyebut bahwa menjelang eksekusi, Kusni melakukan pertobatan agama dan sempat melukis gambar gereja katedral di atas media gedebok pisang sebagai simbol iman dan penyesalan. Lukisan tersebut kemudian diserahkan ke gereja sebagai hadiah. Hingga saat ini, lukisan tersebut masih disimpan di gereja katedral. Eksekusi Kusni dilakukan pagi dini hari, sekitar pukul 4.35 waktu Indonesia bagian Barat, dengan peluru yang secara resmi mengenai dada dan beberapa mengenai tubuhnya. Pesan terakhir dari Kusni kepada pengacaranya, ia menyatakan penyesalan atas tindakannya, namun juga menekankan bahwa kehidupan dibentuk oleh masa sulit pasca kemerdekaan. Kematian Kusni menutup bab tragedi. Seorang yang pernah dianggap pejuang berakhir sebagai pelaku kriminal dengan catatan hitam di sejarah hukum Indonesia. Kisah Kusni Kasdut menghadirkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keadilan, pengakuan, dan nasib para pejuang setelah perang. Ia bukanlah sosok hitam putih. Di satu sisi ia pernah menyalakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Di sisi lain, ia menyeberangi batas moral dan hukum dengan tindakan kriminal yang berdarah. Julukan Robin Hood Indonesia mungkin pantas sebagai simbol romantis, tapi tak akan menghapus luka korban dan konsekuensi hukum yang dia tanggung. Kisahnya mengingatkan bahwa ketika negara tak mampu merangkul mereka yang berjasa, terkadang muncul jalan-jalan gelap yang menghancurkan. Dengan penutup tragis, Kusni Kasdut tetap hidup di dalam legenda. Antara pahlawan, pemberontak, atau penjahat. Semoga kisah ini memberi pelajaran bagi kita semua. Sejarah adalah ruang abu-abu yang penuh dengan konflik batin. Bukan sekedar tinta hitam di buku catatan.